Kaidah nomor 79. Di sini insya Allah akan dijelaskan tentang konsekuensi dari kaidah sebelumnya, yakni yang membicarakan tentang prioritas, ya kurang lebihnya doruri, haji, dan takmili. Apabila seseorang mereka itu salah mendahulukan, kira-kira apa sih konsekuensinya? Langsung saja ya kita akan memahami hal tersebut di tengah-tengah pembacaan kita terhadap kaidah nomor 79 ini. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bilumi amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La yajuju li ahadin ayyuqdima ala amrin hatta ya'lama hukmallahi fihi. Tidak boleh bagi seseorang untuk bertandang melakukan sesuatu sampai dia mengetahui hukum Allah di dalamnya. Apakah itu wajib, apakah itu sunnah, apakah itu haram, apakah itu mubah, ataukah itu makruh. Karena hal tersebut akan menyebabkan seseorang tadi bertindak melawan hukum. Atau apabila benarnya dia itu kebetulan dan tidak mendapatkan pahala. Tolong dicamkan ini. Kamu nggak percaya ini? Nah, di sini coba perhatikan perkataan Imam Syafi'i. Qala Syafi'iyyu ijma'an liqaulihi alaihi salatu wasallam al-ilmu imamul amali wal amalu tabi'uhu. Imam Syafi'i menyampaikan sesuatu yang berupa ijma' terhadap sabda baginda Nabi Muhammad SAW. Al-ilmu imamul amal. Ilmu itu dia adalah pemimpinnya perbuatan. Wal amalu tabi'uhu, dan perbuatan adalah pengikutnya ilmu. Misalnya kita disuruh sholat, hei kamu sholat misalnya. Nah di sini kita belum mengetahui apa itu sholat, bagaimana kita melaksanakan sholat sementara kita belum mengetahui hakikat yang diperintahkan. Maka di sini kita belajar. Setelah belajar tentang sholat, maka di sini terkonsepsilah sesuatu yang sempurna tentang sholat. Barangkali di sini orang tidak cukup hanya memahami sesuatu dengan abstraksi gitu kan ya. Dia butuh tentang contoh. Lalu melihatlah orang sholat. Setelah hal tersebut maka dia memunculkanlah dari dirinya pekerjaan sholat yang sesuai dengan keilmuannya. Apabila sholat itu sesuai dengan keilmuannya maka itu benar dan dianggap sah. Tetapi apabila sholatnya itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang diketahuinya, ya tentu saja itu adalah sesuatu yang salah. Jadi peran ilmu itu sebagai pemimpin di sini penting gitu. Oke, maka pesannya di sini janganlah biarkan amalan kamu itu jomblo tanpa ada imam gitu kan. Carilah imamnya gitu. Palajima kullu ahadin ta'alumu ilmi halihi hasba wus'ihi biwajhin ijmali yubarri'uhu minal jahli bi asli hukmihi. Maka setelah memahami hal tersebut, palajima maka niscayalah kepada setiap orang wajib untuk mempelajari ilmu halihi, yaitu ilmu tentang kebutuhan dirinya. Kalau ke kondisi dia butuh sholat, maka carilah ilmu sholat. Kalau kondisi dia butuh untuk mengeluarkan zakat, carilah ilmu zakat. Apabila kondisi dia itu membutuhkan ilmu tentang cara memperbaiki hati, maka pelajarilah ilmu tentang cara memperbaiki hati. Di dalam hati ini ada sombong, ada dengki, ada yang lainnya, itu butuh diobati, maka carilah ilmu-ilmu yang mengobati penyakit-penyakit tersebut. Biwajhin ijmali, yaitu dengan aspek yang global. Yubarri'uhu minal jahli bi asli hukmi, yang membebaskan dia dari kebodohan akan asal dari hukumnya. Jadi intinya di tahap pertama ini cukuplah kita mencari ilmu secara global saja tanpa mendetail ke argumentasi dan yang lainnya. Sing penting di sini adalah membebaskan diri daripada ketidaktahuan sama sekali terhadap dasar hukum, daripada keilmuan yang kita itu wajib untuk mengamalkannya pada saat itu. Kenapa demikian? Hanya ilmu ijmali saja. Idlayal jamuhu tatabu'u masailihi guerin najilati wal halati ma yata'allaqu biha. Karena tidak mengharuskan kepada orang tersebut benar-benar menelisik persoalan-persoalan ilmu selain daripada yang dia itu nazilah, selain daripada yang dia itu memang menimpa dirinya.
yakni sesuatu yang menjadi kasusnya, kasus dirinya secara khusus, wal halati ma yatalaku, dan satu kondisi yang terkait dengan kondisi tersebut. Artinya gini ya, ketika seseorang dihadapkan dengan problem sesuatu, maka yang harus dicari itu adalah jawaban untuk problem tersebut. Dalam kondisi itu dia tidak berkewajiban untuk mencari selain sesuatu yang berkaitan dengan masalah yang terkaitnya. Wama waro adzalika, oleh karena itu musannif melanjutkan wama waro adzalika min furudil kifayatil ladzi yahmiluhu man qama bihi. Adapun sesuatu yang dibalik itu semua itu terkategori fardu kifayah gitu. Al-ladzi yahmiluhu, yang ditanggung kepada laji man oleh orang koma yang melaksanakan bi pada hal tersebut. Terus alih-alih dia itu mencari kewajiban untuk dirinya sendiri, dia beralasan, wah aku nggak bisa karena aku sibuk untuk mempelajari ilmu nahu, untuk mempelajari ilmu sorof, untuk bersekolah, sehingga saya merasa tidak harus belajar Al-Quran, membenarkan Fatihah saya gitu. Nah, pernyataan orang tersebut gimana? Wih, kamu jangan ngerasa super seperti itu. Karena apa? Wala takhlul ardu min qaimil lillahi bihujatin. Sesungguhnya tidak kosong muka bumi ini dari orang yang dia itu menegakkan fardu kifayah karena Allah berdasarkan argumentasi. Artinya dia itu memiliki argumentasi di dalam pelaksanaannya. Toh fardu ainnya mereka sudah selesai gitu kan ya, maka tinggal melanjutkan ke level berikutnya. Oleh karena itu, setelah memahami hal tersebut, bagi orang-orang yang beralasan pala ujra fi talabihi, maka nggak ada alasan bagi dia untuk mencari ilmu-ilmu fardu kifayah sementara fardu ainnya belum selesai. Pahamilah ini. Oke, naktabi bihadzal qadar wallahu a'lam bishawab.